Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat Allah dengan selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa ini dapat kita realisasikan atau amalkan dengan berbagai ibadah yang telah diberi tuntunan oleh Rasulullah SAW, maupun ibadah yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berupa rukun Islam yang sedang kita jalankan. Tetapi juga ketakwaan kepada Allah dapat berupa pelaksanaan nilai-nilai Islam di segala ruang lingkup kehidupan kita. Ketakwaan bukan hanya terlaksananya ibadah wajib seperti sholat, tetapi juga ketakwaan dapat berupa nilai-nilai Islam yang dilahirkan dari sholat kita. Orang yang melaksanakan sholat dengan baik dan benar, maka dapat dipastikan kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari juga selalu dalam nilai-nilai Islam, terutama bagaimana ia bermasyarakat maupun menjadi hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi untuk menjaga bumi dari kehancuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar utamanya, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Pribadi yang sholatnya baik dan benar, maka dia tidak mudah untuk menggibah orang lain, menyakiti hati orang lain. Pribadi yang sholatnya baik dan benar, maka dia juga adalah pribadi yang selalu disiplin dan bersih. Sebagaimana sholat telah mengajarkan untuk disiplin sholat berjamaah dan bersih karena selalu dimulai dengan berwudu terlebih dahulu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang sering kali dilupakan oleh kita semua, jarang disuarakan di mimbar-mimbar masjid, yaitu bagaimana peran manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadi orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan meninggikan namamu? Dia berfirman, Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini diwajibkan untuk selalu menjaga bumi ini dari kehancuran. Kehancuran dalam hal ini dapat berupa kehancuran akhlak atau kehancuran bumi dalam hal fisik. Adapun kehancuran bumi dalam hal fisik sebenarnya disebabkan juga kok oleh kehancuran akhlak kebanyakan manusia terhadap alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat ini sudah jelas bahwa tugas menjaga bumi dari kerusakan adalah kewajiban bagi setiap umat manusia. Namun manusia cenderung selalu merusak bumi ini, mengambil kekayaan alamnya namun tidak melestarikannya, sehingga kehidupan bumi pada masa yang akan datang tidak dapat dipastikan kesejahteraannya. Padahal bumi yang kita pijak ini pada hakikatnya juga akan dinikmati oleh anak dan cucu kita sendiri. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas menjaga bumi dan lingkungan kita juga dapat termasuk dalam maqasid syariah. Karena menjaga bumi dan lingkungan sama dengan melindungi jiwa-jiwa manusia saat ini maupun manusia yang akan datang. Melindungi harta kita, bahkan melindungi keturunan kita. Kita sudah melihat bagaimana banyaknya dan saat ini kita juga melihat banjir terjadi lagi di daerah Kalimantan Tengah. Kita tidak bisa menutup mata bahwa banjir tersebut bukan hanya sekedar disebabkan cuaca yang ekstrim, tetapi juga disebabkan karena rusaknya bumi kita, rusaknya lingkungan kita. Sampah-sampah berserakan di mana-mana. Hutan Kalimantan kita juga semakin berkurang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu untuk menjaga lingkungan kita, bumi kita dari kerusakan, yaitu dengan selalu membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan menghindari perbuatan kerusakan lingkungan seperti penebangan pohon secara berlebihan diganti dengan menanam pohon. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau pohon, kemudian hasilnya dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan apa yang dilakukannya itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dari Anas. Islam mengajarkan dalam hadis ini bahwa tanaman yang kita tanam adalah sedekah bagi makhluk hidup yang memakan hasil dari tanaman tersebut. Hadis lain juga mengatakan, sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma, maka apabila dia mampu menanamnya sebelum terjadinya kiamat, maka hendaklah dia menanamnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pesan Al-Qur'an dan hadis agar setiap manusia mewujudkan iman dan takwanya secara menyeluruh, secara komprehensif, bukan hanya hablum minallah dan hablum minannas saja, tetapi juga hablum minal alamin. Hubungan kita kepada Allah sangat kuat, kepada manusia sangat baik, dan juga kepada alam semesta dan lingkungan sangat harmonis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima
bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Manusia yang bertakwa adalah yang sholatnya baik dan benar. Dengan sholatnya yang baik dan benar itu membuat kehidupan bermasyarakatnya menjadi baik, membuat akhlaknya terhadap alam, bumi dan lingkungan ini juga menjadi baik. Menjaga lingkungan adalah salah satu akhlak mulia seorang insan yang bertakwa, yang harus disuarakan di mana-mana. Menjaga lingkungan adalah kewajiban bagi setiap umat manusia. Semoga bumi ini selalu terjaga dan dapat dinikmati dengan nyaman oleh anak, cucu maupun keturunan kita yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.